Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Kristus, semua orang yang dibaptis, termasuk kita semua di sini, mendapatkan pelindung Orang Kudus. Dia yang namanya sadar atau tidak sadar saat ini kita pakai, seorang santo atau seorang santa. Bukan hanya nama yang kita pakai, tetapi perlindungan di bawah kuasanya juga kita alami. Kalau Orang Kudus itu sungguh-sungguh kita akui dan yakini sebagai pelindung kita. Orang Kudus dihormati, disebut namanya, dirayakan pestanya, dan lebih-lebih diteladani hidupnya sebagai pancaran sinar Allah, ilham cinta Kristus bagi zamannya. Meneladani Orang Kudus bukan saja menjiplak atau mengulang cara dan gaya hidupnya pada zaman dahulu kala, melainkan pertama-tama meneladan kesungguhannya mengabdi Tuhan. Cara dan gaya bisa disesuaikan dengan zaman di mana kita hidup. Maka di zaman kita ini sangat diharapkan, didorong, dan didoakan oleh gereja agar Orang Kudus yang namanya sedang kita pakai dan kita hormati, kita rayakan pestanya saat ini,
Kita teladani hidupnya jatuh dan bangun. Kita harapkan dan gereja harapkan supaya orang kudus itu hidup di dalam diri kita masing-masing. Dia memancarkan sinar Allah kepada orang di sekitar kita. Maka kita mestinya seperti orang kudus yang namanya kita sandang, harus bisa menghayati sabda bahagia itu di dalam Injil. Dari kemiskinan sampai kemartiran, seperti ditemukan dan dituntut setiap zaman, termasuk zaman kita ini. Kita harus bisa menyinarkan terang Kristus sebagai tafsir sabdanya untuk zaman kita saat ini. Apalagi kita tahu di tengah bangsa kita saat ini, di mana kegelapan menyelimuti pikiran dan hati banyak orang. Saudara-saudariku sekalian, tetapi kita mesti sadar bahwa tantangan kuat sedang menyerbu kita semua di zaman ini. Di awal kata pembukaan tadi saya menyinggungnya, bahwa nama orang-orang kudus di zaman ini tidak lagi populer dibanding nama orang-orang tenar dunia ini, seperti pemain bola, seperti bintang-bintang film. Nama mereka yang kita idolakan, gambar mereka yang kita pasang di tempat kita berkarya atau tempat kita tinggal. Saya sudah membaptis ratusan anak bayi, baik di Papua, di pedalaman, maupun di kota Bandung, di paroki Laurensius Sukajadi, dan juga di paroki Pandu. Banyak anak namanya Ronaldo. Ada nama santo atau santa yang dipasang, tapi karena syarat dari gereja toh. Yang penting ada nama favorit. Dan nama favorit adalah bintang film atau pemain bola atau siapapun. Seorang ibu di Papua ketika membaptis anaknya, saya biasa periksa nama. Nama apa yang dipasang pada nama anak. Dan seorang ibu kekeh memberitahu kepada saya, nama anak saya perempuan ini harus Papuana. Ada kata Papua di dalamnya ya. Zaman itu tahun 1999 ada gejolak hebat, gejolak politik hebat di Papua. Orang mau merdeka. Gerakan itu sangat berpengaruh. Anak itu lahir pada saat itu, dan ibunya kekeh mau memberi nama anak itu Papuana, seorang perempuan. Saya katakan mau Papuana atau Papuani, asal ada nama santa di depannya, maka kami sepakat namanya Paulina Papuana. Kenyataan ini saya mengalami juga di kota, bukan hanya di pedalaman Papua. Artinya bisa mewakili seluruh jagat tanah air ini, bahwa orang-orang kudus itu tidak populer. Yang populer adalah dunia sekitar ini. Bukan pertama-tama nama santo atau santa yang dipasangkan pada nama anak-anak. Biasanya orang tua memilih nama yang kalau diucapkan atau dipanggil kedengaran keren di telinga, sedikit ke barat-baratan, macam-macam. Saudara-saudariku sekalian, saat ini bersama seluruh gereja kita merayakan pesta orang-orang kudus di surga.
mereka yang secara real dilupakan oleh kita. Biarpun kita tahu khasiat dan kuasa doa mereka, perlindungan mereka. Pada saat ini, mari kita berdoa supaya pikiran dan hati kita yang nampaknya makin kabur tidak jelas dalam konteks ini, moga-moga dicerahkan dan dibersihkan kembali. Menurut kesaksian Yohanes di dalam bacaan pertama tadi, orang-orang kudus di surga itu jumlahnya tidak terhitung. Mereka terdiri dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Saya percaya bahwa di antara orang-orang banyak itu ada di sana juga anggota keluarga kita, sahabat dan kenalan kita yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita di dunia ini. Mereka ada di sana. Maka di dalam perayaan ini saya mengajak saudara-saudari sekalian, hadirkan mereka di dalam ingatan dan hati kita saat ini. Dan sambil berharap di dalam doa-doa kita, semoga orang-orang kudus itu termasuk sanak keluarga kita, dari surga tinggi mereka mendoakan kita, dan kuasanya di dunia ini terus melindungi dan menuntun hidup kita, apapun keadaan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.